Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, class. This is our first meeting after midterm. Nah, setelah kita mempelajari teori di sebelum ujian tengah semester, lalu kita akan mempraktekkan teori yang kita sudah pelajari tentang terjemahan, kemudian definisi terjemahan, dan selanjutnya kita juga mempelajari teknik menerjemahkan sampai metode menerjemahkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita atau materi kita tentang menerjemahkan. Nah, memang mata kuliah kita adalah Indonesian English Translation, yaitu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Namun, pada pertemuan kali ini saya akan mengenalkan dulu bagaimana caranya menerjemahkan dari bahasa Inggris menuju ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, sumber teksnya atau TSU-nya, teks sumbernya itu bahasa Inggris, kemudian target teksnya adalah bahasa Indonesia. Oke, ini adalah salah satu contoh, bukan salah satu contoh. Ini adalah teks yang akan kita terjemahkan. Oke, advertising. Many firms advertise their goods or services, but are they wasting economic resources? Some economists reckon that advertising merely manipulates consumers' taste and creates desire that would not otherwise exist. By increasing product differentiation and encouraging brand loyalty, advertising may take consumers less price sensitive, moving to market further from perfect competition toward imperfect competition. C. Monopolistic competition. And increasing the ability of firms to charge more than marginal cost. Heavy spending on advertising may also create a barrier to entry, as a firm entering the market will have to spend a lot of advertising too. However, some economists argue that advertising is economically valuable because it increases the flow of information in the economy and reduces the asymmetric information between the seller and the consumer. This intensifies competition, as consumer can be made aware quickly when there is a better deal on offer. Oke, guys. Nah, ini adalah sebuah teks yang menurut saya cukup sederhana yang berkaitan dengan ekonomi, advertising ini ya. Nah, sudah barang tentu jika kita akan mempraktekkan atau kalian misalnya akan menerjemahkan baik dari Indonesia ke Inggris ataupun dari Inggris ke Indonesia, kalian harus betul-betul menguasai kedua bahasa tersebut. It will be impossible if you are not mastering the languages. Then you will translate. Itu akan menjadi sangat susah. Nah, setidaknya Anda itu berbahasa Inggris atau berbahasa asing pasif. Setidak-tidaknya. Walaupun tidak aktif dalam conversation, tapi dalam penulisan, dalam tata bahasa itu harus menguasai. Nah, bagaimana teknik untuk menerjemahkan bahasa Inggris ini ke dalam teks bahasa Indonesia? Kita harus betul-betul menguasai baik secara vocabulary, kemudian secara gramatikal. Kenapa? Karena dua hal tersebut itu saling berkaitan. Marilah kita lihat bagaimana kita. Nah, guys, dalam prosesnya penerjemahan itu kita kan harus mengolah bahasa sumber. Nah, cara mengolahnya itu seperti ini. Kita jadikan teks tersebut menjadi unit-unit terjemahan atau unit terjemahan tersebut itu menjadi detail. Nah, contohnya seperti yang terpampang di slide atau di halaman berikut ini. Advertising. Oke, ini apa? Itu kata. Nah, kenapa kita harus tahu bahwa advertising itu kata? Gitu ya, bahwa unit yang terkecil ini atau unit yang ini sebagai judul nih, judulnya sebuah kata. Karena kata itu akan kita terjemahkan ke dalam kata juga ketika memang dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, advertising. Kita akan terjemahkan apa di dalam bahasa Indonesianya? Iklan misalnya judulnya. Kan begitu. Nah, kemudian many firms advertise their goods or services.
But are they wasting economic resources? Nah, lihat. Kita itu harus tahu, misalnya nih, kita balik ke sini. Look at this one. Many firms advertise their goods or services, but are they wasting economic resources? Oke lah kita sudah tahu artinya, tapi strukturnya juga kita harus tahu. Kenapa strukturnya kita harus tahu? Karena ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu juga strukturnya harus benar. Hanya begini. Kita bisa harus bisa mengkategorisasikan misalnya dalam satu kalimat, many firms advertise their goods or services. Oke, this is a clause. Ini adalah sebuah klausa, sebuah anak kalimat. But they are sebuah klausa ya. But are they wasting economic resources? Oke. Nah, dengan kita mendetailkan atau mendetailkan. Jadi kita harus detail dalam pemikiran ini dalam proses penerjemahannya itu supaya artinya menjadi sangat tepat. Many firms advertise their goods or services. Oke. Karena ini klausa, kita coba terjemahkan dulu ke dalam bahasa target, baik itu Indonesia ataupun Inggris ya atau sebaliknya. Ke dalam itu juga klausa juga. Banyak perusahaan mengiklankan barang-barang mereka atau jasa mereka. But are they wasting economic resources? Akan tetapi apa? Tetapi apakah mereka hanya menghambur-hamburkan uang saja? Nah, kan begitu. Nah, terus dan lain sebagainya nih. Some economists reckon that, ini juga harus tahu nih guys. Some itu subjek, some economists itu subjek ya kan? Reckon itu verb. That advertising sampai selesai itu adalah objeknya. Tapi kan objeknya ini berupa klausa. That advertising merely manipulates consumer taste and create desires that would. Nah, ini sudah sampai di sini, ini objeknya nih, ya kan? Tapi objeknya diketerangkan lagi oleh sebuah klausa that would not otherwise exist. Kita itu harus tahu detail-detail ini. Kenapa? Coba kalau kita terjemahkan, tapi kita sudah tahu ya, maksud saya sudah tahu detail-detail dari unit terjemahannya. Some economists reckon, beberapa ahli ekonomi berpendapat that advertising merely, bahwa iklan itu hanya memanipulasi selera konsumen dan menciptakan hasrat yang sebetulnya tidak ada kalau tidak diciptakan. Kita bisa berkata seperti itu tentang artinya karena kita sudah tahu, pertama tahu kosakatanya, kemudian yang kedua kita tahu strukturnya. Nah, terus pertanyaannya misalnya seperti ini. Apakah sermit ini terjemahan? Apakah kita harus membuat tabel dulu? Lama banget dong. Enggak. Ini saya buatkan tabel di sini, itu mengurai apa yang ada di dalam otak kita ketika sedang menerjemahkan. Gitu ya. Some economists reckon, bla bla bla. Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa, kan begitu. Kemudian kalimat selanjutnya, by increasing product differentiation. Nah, ini klausa juga, ini phrase klausa juga ya, atau ini frasa juga bisa sebetulnya nih. Ini klausa misalnya. By increasing product differentiation, dengan meningkatkan diferensiasi produk and encouraging brand loyalty advertising may take consumer less price sensitive, moving the market further from perfect competition toward imperfect competition. C. Monopolistic competition. And increasing the ability of firms to charge more than marginal cost. That is, spending on advertising may also create a barrier to entry. As a firm entering the market will have to spend a lot of advertising too. However, akan tetapi some economists argue, beberapa ahli ekonomi berpendapat, that advertising is economically valuable. Bahwa iklan itu secara ekonomi berharga. Because it increases the flow of information in the economy. Karena iklan meningkatkan alur informasi di dalam ekonomi and reduces this asymmetric information between the seller and the consumer, dan
mengurangi informasi asimetris antara penjual dan pembelinya. This intensify competition, ini akan mengintensifkan kompetisi. As consumer can be made aware quickly when there is a better deal on offer. Gitu. Nah, kan tadi saya ungkapkan bahwa ini adalah uraian apa yang sedang apa yang sedang berkecamuk di dalam otak kita, di dalam pikiran kita ketika sedang menerjemahkan. Jadi ketika sedang menerjemahkan itu tidak hanya terfokus terhadap kata per kata saja, tanpa mempertimbangkan sintaktiknya atau tanpa mempertimbangkan teks tersebut syntactically, secara sintaksis. Gitu. Nah, kemudian saya ulangi lagi, apakah pembuatan tabel seperti ini tuh harus betul-betul dibuat ketika kalian menerjemahkan? Ya tentu tidak. Ini karena untuk menerangkan saja. Jadi proses ini semuanya itu ada di otak. Tapi kan ini belum diterjemahkan nih guys. Kita baru membreakdown apa itu namanya bahasa Indonesianya itu apa? Merinci sumber teksnya, teks sumbernya. Source teksnya kita rinci dulu. Nah, perincian ini tentunya ada di dalam bayangan kita. Ketika kita mengetik kita di hadapan laptop, ada sebuah teks yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke Indonesia. Teksnya sudah ada, kita kupas teks tersebut. Minimal secara sintaksis. Ya kan? Setelah secara sintaktis, maksudnya begini. Struktur kalimatnya kan? Mana klausanya? Ya kan? Mana induk kalimat, mana anak kalimat, mana subjek, predikat dan objeknya atau komplemennya atau pelengkapnya di mana, yang mana gitu ya. Oke. Maka ketika kita menerjemahkan kata-katanya itu akan menjadi lebih akurat. Mari kita lihat contoh hasil terjemahannya. Banyak perusahaan mengiklankan barang atau jasa mereka. Tetapi apakah mereka menyanyiakan sumber daya ekonomi mereka? Nah, ini contoh. Beberapa ekonom berpendapat bahwa iklan hanya memanipulasi selera konsumen dan menciptakan keinginan yang sebetulnya tidak ada. Dengan meningkatkan diferensiasi produk dan mendorong loyalitas merek, iklan dapat membuat konsumen kurang sensitif terhadap harga. Harga tidak menjadi patokan lagi. Ya, menggerakkan pasar lebih jauh dari persaingan sempurna menuju persaingan yang tidak sempurna. Nah, misalnya persaingan monopolistik misalnya. Dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membebankan biaya lebih dari biaya marginal. Pengeluaran yang besar untuk iklan juga dapat menciptakan penghalang untuk masuk. Karena perusahaan yang memasuki pasar juga harus mengeluarkan banyak uang untuk iklan. Namun, ini however tadi ya, beberapa ekonom berpendapat bahwa iklan bernilai ekonomis karena meningkatkan arus informasi dalam perekonomian dan mengurangi informasi asimetris antara penjual dan konsumen. Ini mengintensifkan persaingan karena konsumen dapat disadarkan dengan cepat ketika ada kesepakatan yang lebih baik yang ditawarkan. Nah, ini contoh hasil terjemahannya. Tapi sebelum kita dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa targetnya, maka di dalam otak kita itu beginilah. Nah, sekarang coba teman-teman latihan ya. Nanti di dalam web kuliah akan saya kasih sebuah teks untuk teman-teman latihan. Latihan membreakdown ya guys ya. Latihan untuk membuat tabel seperti ini dari sebuah teks. Oke. Nanti coba kalian membuat tabelnya untuk aktivitas di web kuliah. Baik. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian dapat mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.